Ya, pemirsa, kita masih di Morning Show dan akan mulai dialog ini yang tadi kita sudah informasikan pemirsa ya, mau terapi berhenti ngerokok. Ini kan sesuai kalau ini masih ngerokok hari gitu. Iya benar. Jadi kalau kita lihat memang hari Minggu biasanya penuh kesehatan, sehat bugar, udah car free day tapi udah susah-susah ngerokok, buang kalori, udah menghirup udara segar di pagi-pagi tapi balik lagi pulang-pulang nyari bungkus rokok gitu ya, masih kan? ngebuang Iya. gitu. Nah, ini mungkin banyak yang bilang, aduh merokok itu susah berhentinya, harus bertahap, harus ya macam-macam lah alasan balik lagi gitu ya. Tapi seperti kata pepatah, di mana ada niat di situ ada jalan. Nah, kita akan memberikan informasi ini kepada pemirsa, membuka jalan juga buat pemirsa yang mau berhenti merokok. Kita sudah hadirkan narasumber kita. Ada Pak Baraja. Selamat pagi Pak, dan Mas Ali. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita mau bahas mengenai berhenti merokok. Tapi lebih kenal dulu sama Pak Fuad. Ini kalau terkait dengan kalau dulu kita kenalnya Pak Fuad ini sebagai bapaknya Jun ya. Saya langsung mengingat itu langsung pengen nyanyi. Dulu kayaknya masih SMP orang Saya kayaknya SD aja deh. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong ya, ini terkait kapan sih sebenarnya tertarik dengan ataupun ingin berkecimpung di dunia untuk berhenti merokok ini? Dunia penanggulangan masalah merokok ya. Jadi sebetulnya berawal dari tahun 98, itu waktu itu masih saya bisa dibilang masih ngetop-ngetopnya ya, karena Jin dan Jun itu dari tahun 96 sampai 2000. Nah, tahun 98 itu accidentally saya baca koran yang di situ ini my destiny gitu. Saya kok bisa arahnya ke situ. Saya lagi baca koran, tiba-tiba ada satu artikel di situ tertulis bahwa pendapatan pemerintah saat itu dari cukai rokok itu 3,5 triliun saat itu. Tapi biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi penyakit akibat rokok itu sekitar 12 sampai 13 triliun. Waktu itu saya berpikir naif banget pemerintah ini. Dia menerima hanya 3,5 triliun tapi mengeluarkan 12 triliun untuk pengobatan gitu ya. Artinya saya penasaran, subhanallah saya penasaran sekali dengan dengan artikel ini. Saya cari sumbernya. Narasumbernya waktu itu namanya Ibu Reni Singgih. Singkat cerita saya cari ketemu. Ternyata Ibu Reni Singgih ini Ketua Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok, LSM anti rokok di Indonesia yang pertama ya. Saya cari alamatnya dari buku telepon, dikasih jalan ya, ketemu alamatnya. Saya datangi alamat itu. Ternyata alamat itu adalah kantor sekretariat Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok. Saya datang, mereka welcome banget kan lihat saya datang ke situ. Saya bilang saya pengen mendapatkan informasi tentang masalah rokok. Dan itu sebenarnya sudah dari tahun 98 sebenarnya usaha pemerintah, usaha banyak orang lewat LSM sudah ada seperti itu ya. Itu memang LSM pertama itu. Itu memang LSM pertama. Jadi memang belum banyak waktu itu ya. Nah, saya datang dikasih poster, leaflet, brosur, macam-macam lah, selebaran gitu tentang bahaya rokok. Saya baca. Tadinya saya nyangka masalah rokok itu ya kanker, serangan jantung, impotensi gitu aja ya, karena saya dulu perokok. Saya berhenti merokok itu tahun 91. Saya berhenti merokok tahun 91 ya. Nah, saya tahu persis rasanya orang berhenti merokok itu kayak apa gitu. Tapi yang jelas waktu itu setelah saya baca, kok ternyata masalah rokok ini benar-benar masalah terbesar bangsa saya gitu. Karena rokok ini membodohkan, memiskinkan, menyakitkan, mematikan. Saya baca itu semua. Luar biasa banget. Semakin hari semakin penasaran saya. Terus saya minta lagi tulisan buku-buku masalah rokok, kan waktu masih jarang sekali ya. Jadi saya cari di internet pakai yang dari luar gitu, banyak sekali kalau dari luar kan. Akhirnya saya mulai aktif di situ, ya. Karena aktif maksudnya saya merasa apa? Saya merasa karena saya punya informasinya, saya wajib menyebarkan informasi itu. Karena saya aja, maaf ya, sekelas saya katakanlah ya, baru tahu kayak gini. Yang kayak gini baru tahu, apalagi mereka yang hampir nggak pernah baca buku-buku semacam. Jadi saya pikir apa sih Pak yang perlu di-sharing ke masyarakat saat Pak Fuad sendiri tahu ternyata mungkin masalahnya tidak hanya kanker, yang serem-serem seperti itu. Karena biasanya cuma lihat di iklan nih, ada bawahnya doang, terus atau dibungkus rokok kan cuma ada beberapa sampai hafal kan, merokok merusak bisa dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, banyak gitu. Sebenarnya yang bisa konkret langsung dikasih tahu ke masyarakat, jangan merokok lagi. Itu sebenarnya apa yang didapatkan dari pertama, orang merokok itu karena kecanduan, titik. Siapapun yang dia memulai, dia akan kecanduan. Nah,
Maaf, bukan hanya manusia. Monyet aja, saya udah baca 3 artikel yang menunjukkan monyet itu kecanduan. Satu di kebun binatang Afrika Selatan, satu di kebun binatang Guangzhou, dan satu di Indonesia, saya lupa di mana. Tapi itu ada. Monyet aja kalau dia ngerokok, dia akan kecanduan. Karena apa? Pengunjung kebun binatang yang nakal itu suka habis ngerokok, dia buang ke kandang monyet, gitu loh. Nah, sama monyet itu rumahnya ditiru, diisep. Nah, tandanya apa monyet itu kecanduan? Ketika monyet itu kan kalau di kebun binatang kan dia harusnya atraktif ya, orang seneng lihat itu. Ini monyetnya menduduk, dia nggak semangat gitu. Ketika dikasih rokok, dia semangat. Nah, itu tanda kecanduan. Nah, jadi maksud saya gini, semua orang kalau dia memulai, dia akan kecanduan. Don't start it. Don't start it. Nah, Mas Ali dimulai dari mana nih? Mas Ali, kalau dibilang dari Pak Fuad, semua perokok itu berawal dari kecanduan. Nah, pertama kali nyoba itu umur berapa sih Mas Ali? Sebenarnya perokok itu nggak mulai dari kecanduan, karena pada waktu kita mulai ngerokok kita belum pernah nyoba. Maksudnya. Rokok itu saya dari SMA ya. SMA, oke. 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Ya udah ya, dipercaya, oke. Rokok itu buat saya lebih kepada gaya hidup, lifestyle. Tapi yang saya alami akhir-akhir ini, jadi ini masalahnya sebenarnya bukan mengapa berhenti merokok, karena pertanyaannya harusnya mengapa tidak berhenti merokok. Iya, karena sudah lewat ya. Udah lewat, dan nggak ada alasan untuk tetap merokok. Semua orang perokok, tidak perokok, semua tahu bahwa merokok itu buruk untuk kesehatan. Itu pertama. Pada saat itu sadar ya? Saya rasa semua orang sadar, semua perokok tahu. Nggak ada perokok yang bilang bahwa merokok itu bikin sehat, atau minimal netral, nggak ada. Masalahnya kapan kita berhenti ngerokok dan bagaimana caranya. Makin kemari saya lihat menjadi perokok ini makin nggak nyaman nih. Menjadi perokok makin tidak nyaman. Makin nggak nyaman. Apa yang Anda rasakan? Kalau dulu ini kita merokok bisa di mall, kita bisa di restoran, di bioskop, di airport, di angkot. Dosen saya pun ngerokok di tempat-tempat umum lah, seperti di depan kelas. Kita bisa ngerokok. Sekarang dikotomi ruangnya itu makin berasa gitu. Ada smoking area, non smoking area, dan saya pastikan non smoking area pasti lebih sejuk, lebih wangi. Nah, jadi makin nggak nyaman, makin kemari. Atas alasan itukah jadi kayak ini perokok kok jadi semakin dipersempit nih jumlahnya atau seperti itu? Antara lain ya, karena kembali lagi kalau mengapa berhenti itu alasannya panjang ya, banyak variabel di situ. Yang jadi masalah sebenarnya bukan kapan, mengapa, tapi bagaimana berhenti merokok. Tapi pertanyaan bagaimana ini jawabannya sangat sederhana kalau buat saya. Ini mungkin subjektif ya. Saya telepon Bapak Fuad Baraja, saya terapi, dan kemudian saya hilang rasa mau merokok itu. Jadi cuma as simple as that. Tapi enggak. Saya kembali bertanya Mas Ali, apa yang akhirnya membuat Anda ingin berhenti ya? Mungkin motivasinya atau apa? Mungkin semua orang pun bertanya, mungkin apa sih yang membuat saya ingin berhenti? Banyak juga yang motivasi karena anak seperti itu, atau karena sudah tahu bahayanya merokok, baru sadar nih ya. Terus sakit dulu baru. Nah, itu apa sih akhirnya membuat Anda benar-benar saya harus telepon Pak Fuad nih supaya bisa saya ikut terapinya, atau seperti apa? Jawaban gampangnya sih untuk sehat ya. Untuk sehat. Oke. Waktu itu kebetulan saya lagi di restoran, saya bawa keluarga, istri, anak-anak. Saya ketemu sama teman lama, lama saya nggak ketemu. Tiba-tiba saya ketemu, kaget saya, jadi gemuk, kayak kucing anggora dia. Saya tanya, nih ada apa nih? Dibilang saya berhenti ngerokok, katanya. Oke, akhirnya kita ngobrol seputar rokok di itu meja. Selesai makan, saya pergi ke luar restoran untuk ngerokok ya. Pesan kopi, saya ngerokok. Temannya itu ya, kopi dan rokok. Iya, itu sahabat gitu. Best friend lah ya. Dari luar restoran, saya masih bisa lihat ke dalam restoran. Yang saya lihat di dalam itu saya punya teman, dia bawa istri sama anaknya juga, itu lagi main sama anaknya. Sementara anak saya cuma main sama ibunya gitu, bapaknya lagi di luar. Jadi saya lihat ada quality time yang terputus, yang hilang gitu, disebabkan karena rokok. Itu.
Jadi banyak hal yang bisa membuat orang tersadar kalau mereka harus berhenti merokok, tidak hanya dari segi kesehatan, banyak hal ya seperti itu ya Pak Fuad ya. Quality time juga ternyata. Quality time juga termasuk ternyata karena Saya punya cerita yang sedikit aja, saya seriusin. Di buku ini saya tulis, ada satu cerita ketika saya jadi MC di satu acara perkawinan, tiba-tiba si bapaknya manten yang lagi duduk bersama anaknya di atas pelaminan ini, tiba-tiba, saya mau ke belakang sebentar ya. Oh ya, mau apa? Mau ngerokok. Jadi bayangkan, pernikahan anaknya di atas pelaminan. Bisa jadi prioritas kedua seperti itu ya Pak ya? Jadi ditinggal. Padahal itu hanya berapa saat gitu. Jadi seperti itu. Quality time yang kalau quality time harian, ini quality time mungkin sekali seumur hidup. Iya, gitu iya, kan? betul. Bisa ditinggal hanya untuk pergi ngerokok. Jadi tidak hanya merugikan bagi kesehatan, tetapi juga Orang-orang sebenarnya terdekat kita. orang-orang terdekat itu juga merasa dirugikan, terutama terkait dengan waktu. Oke, kita akan lanjutkan terkait dengan berhenti merokok ini atau terapi merokok Seperti ini. apa terapinya? Seperti apa? Kita akan kembali sesaat lagi.